Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budiman dimanapun berada. Lupa salam saya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat, berrezeki, dan bahagia senantiasa. Ya, mohon izin teman-teman, pada kesempatan ini saya sengaja ingin memberikan pengalaman saya sebagai tukang gigi nih ya. Maaf, tukang gigi, bukan dokter gigi. Ya, kemarin tuh ada salah seorang pasien yang datang meminta untuk mengganti giginya. Namun sebelumnya dia pernah berpesan atau membeli gigi yang melalui online tuh. Dan dibawa kemari, katanya kalau melihat iklan dikenakan mudah dan bagus, pantas. Ternyata setelah saya membeli sendiri, kok tidak bisa dipakai, itu apa sebabnya? Nah, itu kata mereka. Ya sebenarnya itu bukan salah penjualnya ya. Penjual itu mengiklankan itu sudah menjadi hukum dagangnya mereka. Kemudian barangnya juga sudah ditunjukkan. Terlepas itu nanti cocok dengan orang lain atau bisa digunakan orang lain atau tidak, itu kita sendiri yang harus berpikir ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya para pelanggan saya yang sudah sejak lama selalu mempercayakan untuk memperbaiki giginya ke saya, supaya tidak kecewa dengan pengaruh-pengaruh yang mungkin itu merupakan suatu teori atau taktik dagang saja untuk mencari keuntungan. Kita akan coba berikan atau akan kita tunjukkan bagaimana cara membuat gigi yang kira-kira bisa dipakai dan bisa difungsikan, sebagaimana fungsi gigi adalah bukan hanya untuk fantasi, tetapi juga lebih penting lagi bisa digunakan untuk mengunyah makanan. Nah, dari pertanyaan itulah makanya saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat gigi supaya semuanya tahu. Memang kalau gigi di dokter atau di tukang gigi, kalau di tukang gigi karena menyadari semuanya itu hanya dengan peralatan yang manual, tentu tidak bisa memberikan harga yang semahal dengan dokter. Dan kalau dokter itu mahal, itu sudah layak dan sudah sepantasnya, karena dokter ditunjang dengan ilmu kedokteran, bukan hanya membuat gigi tapi juga meliputi kesehatan tentang gigi. Dan tentunya peralatannya juga modern. Makanya sebagai tukang gigi yang menggunakan peralatan manual semua, kita pun ingin menjelaskan tentang pertanyaan yang tadi disebutkan. Perang gigi itu satu dengan yang lain itu berbeda. Maksudnya satu orang dengan orang yang lain itu rahangnya itu belum tentu sama. Jadi kalau hanya mencetak satu ukuran gigi kemudian dijual untuk semua orang, ya itu bukan salah penjualnya kan. Kalau penjualnya kan yang penting laku, terlepas bisa dipakai atau tidak, yang penting mau beli dibayar sudah. Nah makanya begini, mari kita ikuti bagaimana cara saya membuat gigi dengan peralatan manual. Kita ikuti bersama ya. Langkah pertama, tadi saya sudah ukur yang mau pasang, kemudian sudah saya cetak, ya seperti inilah cetaknya. Kita mau tunjukkan bagaimana cara pembuatan dari awal sampai akhir pemasangannya nanti. Oke, yuk kita ikuti bersama. Nah ini cetakan sebelum kita rangkai, kita bersihkan dulu supaya halus dan nantinya tidak terkesan seperti ganjalan-ganjalan ya. Kemudian kita berikan bel. Bel ini untuk penguat cangkapan supaya tidak mudah patah, karena gigi ini kalau sudah digunakan untuk mengunyah tekanannya itu sangat keras sekali meskipun kita tidak merasakan. Jadi kalau tidak kita berikan pengaman seperti ini nanti akan mudah patah. Setelah itu kita berikan lilin ya, lilin dan gigi yang akan dipasang.
Pertama kita pasang gigi yang bagian depan supaya pas berada di tengah-tengah ya, bagian depan itu. Kita tepatkan, kemudian disusul dengan gigi pengapit, kemudian gigi taring. Setelah taring ada 2 bam kecil, kita pasang 2 bam kecil, kemudian disambung dengan bam besar. Bam besar itu ada 2, sebenarnya ada 3, yang 1 bam bekas, tapi dalam gigi palsu bam bekas itu tidak diganti. Sebenarnya kalau orang dewasa itu giginya kan ada 32 ya, atas dan bawah itu, karena yang 4 atau yang bam bekas 4 yang paling pinggir itu tumbuhnya terakhir, tapi kadang-kadang justru membuat kita suka merasakan sakit. Sementara fungsinya tidak begitu ya kalau pembekas itu. Nah sekarang kita teruskan yang sebelah kiri ya. Sama kita harus pastikan bahwa gigi yang di tengah itu pas, supaya nanti ketika dipakai tidak terlihat yang gigi depan 2 yang besar itu ada di samping, itu enggak pantas, seperti tidak sempurna gitu. Nah, setelah kita pasang, kita teliti atau kita kembali perhatikan apakah sudah benar-benar pas penempatannya atau belum. Ini yang perlu kita perhatikan, memang kita harus benar-benar menerapkan gigi ini pas. Kan kadang-kala ada orang yang memang modelnya gigi itu agak cocok. Jadi kalau agak cocok itu kalau giginya belum habis semua ya disusuli juga harus mengikuti yang cocok, karena sudah kebiasaannya seperti itu. Malah nanti kalau kita buat rapi, maksudnya tidak dibuat cocok, dia akan bingung mengenakannya. Nah seperti inilah teman-teman. Jadi kita itu kalau memasang gigi supaya enak dipakai dan bisa difungsikan untuk mengunyah, kita memang harus mengukur lebih dulu. Bukan kita beli yang sudah jadi, kemudian yang kelihatannya rapi, bagus, tetapi ketika kita beli, kita sendiri nggak bisa memakainya seperti yang tadi diceritakan tadi ya. Sudah terlanjur beli, karena tergiur dengan rapinya, menurut yang iklan yang ditonton, kemudian dia beli, tapi nggak bisa dipakai. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau memang sudah benar-benar pas ya, sudah benar-benar pas, baru kemudian kita kunci sedikit-sedikit di bagian nut-nutnya supaya tidak terpisah dan tidak mudah berubah. Nah, seperti ini cara menguncinya. Ya, setelah selesai kita kunci, jangan kita terus percaya, tetapi kita periksa lagi supaya yang warna merah atau yang menggambarkan gusi ini benar-benar seperti gusi. Jadi seolah gigi yang dipasang itu kesannya seperti gigi yang tumbuh dari gusi. Ya teman-teman, lem gigi ini penggunaannya harus cepat, karena lem gigi ini cepat sekali kering, dan ketika sudah kering, apalagi posisinya tidak pas, itu membetulkan ya sulit. Jadi kita harus membongkar lagi. Jadi sebelum terlanjur kering, kita harus kontrol, kita harus teliti supaya posisi gigi tidak berubah. Nah, kita saksikan lagi mana yang belum pas atau yang belum membentuk gusi ya. Yang belum membentuk gusi, kalau misalnya masih ada yang cenderung atau yang begok, nanti kita tambah lagi. Nah, jadi kita harus benar-benar meyakinkan sampai mengeras dan tetap dalam kondisi tidak berubah.
Nah, kita tambah lagi nih ya, bagian gusi luar supaya nanti ketika dipakai itu bisa memberikan tekanan lagi yang tadinya kempot ya, supaya bisa kembali seperti dulu lagi, setidaknya mengurangi kekempotan. Ini sebenarnya untuk ganjal bagaimana ketika masih aslinya dulu. Kita poles lagi dengan kapas atau dengan kuas ya, supaya lem yang warna merah itu tidak kelemprotan mengenai tekstur gigi, karena nanti kalau sudah melekat di gigi yang putih itu, kalau sudah terlanjur kering itu akan menjadikan sulit kita membersihkannya. Jadi sebelum terlanjur ya kita harus telaten, kita pas, kita bentuk sekaligus agar supaya pembatasan antara gigi dan gusi itu ketika dipakai nanti tampak seperti gigi yang tumbuh dari gusi. Ya seperti ini. Jadi kalau seandainya kita itu menjual gigi palsu itu dengan harga yang tidak semurah yang di online itu ya karena kita itu prosesnya khusus untuk satu orang pasien. Jadi kita tidak bisa membuat satu ukuran gigi kemudian bisa dipakai banyak orang, itu tidak mungkin. Nah pokoknya kita buat sampai benar-benar terbentuk gusi sebagaimana gusi aslinya. Memang harus latihan teman-teman ya, karena biasanya tukang gigi itu memberikan jaminan kepuasan untuk pelanggannya. Jangan sampai ketika selesai pasang dipakai tidak nyaman, justru berkepanjangan merasakan rasa yang tidak enak, itu akan mengapokkan pelanggan. Sudah diukur dan sudah dibuat sedemikian ini, kadang-kadang setelah jadi itu nanti belum tentu langsung bisa dipasang. Ya tentu saja masih ada proses penyetelan. Nah setelah kering yang di bagian luar, sekarang lilinnya kita ambil, kita bersihkan, jangan sampai ada lilin yang tersisa, karena lilin yang tersisa itu nanti kalau tidak bersih total, lem itu tidak akan bisa melekat dengan maksimal. Kita bersihkan seperti ini. Setelah dibersihkan, untuk menuntaskan lem-lem yang sisa, kita rebus kurang lebih 10 menit ya di air mendidih, supaya minyak-minyak atau lilin-lilin ini bisa terlepas dan tidak mengganggu dalam pengeleman berikutnya nanti. Nah ini setelah kita rebus ya, jadi lilin atau minyak itu sudah terlepas semua dari sini. Setelah itu baru kita cor yang bagian dalam atau bagian langit-langit atau cetak lah ya. Dan ini juga perlu bertahap beberapa kali karena lemnya cepat kering. Kalau tidak segera terrealisasikan ke media yang perlu kita cor, nanti kalau sudah terlanjur keras maka akan menyulitkan untuk proses penghalusan. Jadi bertahap sedikit demi sedikit sampai bagian langit-langit nanti dapat terpenuhi dan menyatu dengan gigi-gigi atau menutup behel supaya tidak kelihatan.
Ya mungkin satu langit-langit ini bisa sampai penyeduhan lem 3 atau 4 kali, karena memang harus sampai pada titik penyempurnaan. Memang ketika masih basah lem ini tidak pekat ya, apa itu namanya, terlalu encer, jadi mudah tumpah. Tapi kalau kita biarkan kira-kira 30 detik saja, kondisinya sudah berbeda. Ya, seperti ini. Pokoknya kita buat sampai benar-benar posisi langit-langit itu membentuk seperti cetak ya, membentuk seperti cetak. Soalnya kalau tidak terbentuk seperti cetak, paling dengan ketebalan maksimal 1/4 mili ya, ini kalau lebih dari 1/4 mili itu nantinya dipakai itu akan mengganggu lidah. Lidah itu akan merasa risih seperti itu, karena lidah kan sensitif. Jadi selalu menggerayai apa saja yang masuk di rongga. Ya seperti ketika kita makan ikan asin atau bandeng atau apa ya, kemudian ada duri yang kecil saja tersisa di selipan gigi, itu kan membuat sibuk lidah. Lidah itu rasanya risih sekali. Makanya seperti itu juga gigi pasangan atau gigi yang didesain ini, dan sampai nanti ada sesuatu yang menyerupai lilit atau apa, jadi membuat lidah itu tetap nyaman. Oke, kita penuhi yang belum terisi sampai benar-benar rata, dan kawat belnya itu tertutup supaya tidak mengganggu kenyamanan lidah. Ya, berulang kali saya informasikan teman-teman, gigi itu diukur saja, pembuatannya sudah ditelateni saja. Kadang-kadang ketika nanti mau diterapkan itu belum langsung bisa pas, masih ada proses berikutnya untuk penyetelan. Tapi kok ya ada juga ya yang beli gigi sudah jadi, dianggapnya itu akan pas dengan giginya sendiri. Ya mungkin itu nggak tahu apa karena teknologi canggih ini sudah bisa membuat pekerjaan dari jauh, bisa mengubah yang tidak pas menjadi pas, saya juga nggak tahu. Tapi menurut yang tadi diceritakan, kenapa nggak bisa pakai? Nah, itu mari kita sendiri yang berpikir secara sehat, berpikir secara logika, bahwa gigi panjang pendeknya, besar kecilnya, yang tanggal, yang masih di sebelah mana, itu kan di sananya itu tidak tahu. Dia hanya merakit serapi mungkin semacam sarung gigi ya, semacam sarung gigi itu. Jadi diperkirakan nanti akan bisa dimasukkan ke giginya. Dan gigi itu kepanjangan 1 mili saja, kepanjangan 1 mili saja dari biasanya. Itu sudah nggak enak untuk makan, itu sudah nggak enak sekali lah, perasaan tuh sudah membingungkan gitu. Apalagi sampai dengan menggunakan sarung gigi, nggak bisa rapat, nggak bisa mepet, ya paling ya hanya untuk fantasi saja, tapi ya nggak bisa difungsikan untuk mengunyah makanan. Ya nggak apa-apa sih kalau memang ada teman-teman yang pamrihnya itu hanya ingin giginya tampak rapi, tampak sempurna, tapi ya belum tentu ya. Karena yang kita tahu, untuk pelaku iklan itu sebelumnya sudah didesain giginya memang untuk dia, dan sebelum gambar itu didealkan untuk di-upload itu dicari yang terbaik, itu kan seperti itu. Kalau ini kita tunjukkan dari awal sampai akhir supaya mengetahui prosesnya itu seperti ini. Tapi ya maaf loh teman-teman, ini bukan mempengaruhi siapapun agar tidak membeli
gigi yang online itu tidak, silahkan kalau mau beli. Toh itu uangmu sendiri, soal risiko bisa dipakai atau tidak itu juga Anda sendiri yang menanggung. Kalau saya hanya mengingatkan kepada para pelanggan saya yang dulu sudah sering ke sini, agar mereka tidak terpengaruh dengan kecauan-kecauan seperti itu, karena kalau terpengaruh nanti dia akan membenci saya tentunya. Wong saya dulu masang gigi ini mahal kok sekarang ada gigi yang murah. Nah seperti itu. Makanya ini kita tunjukkan cara pembuatannya, cara prosesnya memang seperti ini. Jadi murah apa itu? Sekali lagi dan sering saya sampaikan, tukang gigi atau dokter gigi itu tidak hanya menjual barang semata, melainkan menjual fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat. Nah, kalau kita merakit gigi satu ukuran, kita buat banyak, yang penting rapi. Masalah bisa dipakai atau tidak nggak tahu. Kemudian saya jual murah, saya pun bisa. Berarti yang murah itu bukan hanya barangnya, tetapi cara penerapan, cara pembuatnya, hingga pemasangannya, dan tanggung jawabnya juga garansinya. Itu yang membuat mahal. Ya teman-teman, ini sekarang kita lepas dari cetakannya ya, seperti ini. Kita bersihkan dapurnya sampai bersih. Karena yang buat nyetak ini Gibson teman-teman, terus terang saja Gibson. Kalau dulu pembuat gigi atau tukang gigi itu sangat merahasiakan cara pembuatannya, karena agar semua orang itu bingung bagaimana caranya, sehingga bisa menerapkan harga yang mahal. Nah sekarang tidak, di zaman teknologi ini, kalaupun tukang gigi itu merahasiakan cara pembuatannya, tapi dia juga bisa melihat dari sisi lain, misalnya melihat di YouTube atau di apa saja ya, bagaimana cara pembuatan gigi. Makanya ya kita mulai berterus terang saja dengan seperti ini proses pembuatan giginya. Makanya harganya bisa mahal, itu bukan hanya barangnya, tetapi juga tanggung jawab dan jaminan garansinya. Nah, ini teman-teman, gigi yang tadi saya buat ini sudah jadi seperti ini. Tapi ini masih banyak proses untuk penyelesaiannya. Ini baru jadi rangkaiannya saja ya, yang tadi kita buat. Bagaimana caranya supaya gigi semua ini bisa halus sehingga ketika dipakai itu tidak terasa kasar dan kasar. Karena mengingat lidah atau rongga mulut itu sensitif sekali. Kalau ada sesuatu yang baru masuk kemudian diraba oleh lidah, kalau rasanya itu nggak nyaman, maka akan mengganggu pikiran si pemakai sendiri. Nah sekarang gini, ini ukuran gigi. Ukuran gigi itu tujuannya untuk mengetahui seperti apa kondisi gusinya. Nah kalau kita cermati ya, ini di antara kiri dan kanan ini gusinya itu nggak sama. Karena apa? Mungkin gusi yang sudah semakin kecil ini ompongnya sudah terlalu lama. Nah ini untuk orang yang sudah nggak punya gigi sama sekali ya. Orang yang sudah nggak punya gigi sama sekali, makanya harus dibuat seperti ini. Kecuali kalau hanya gigi 2, 3 atau tidak semua hilang, itu bisa diukur atau bisa langsung dikerjakan seperti itu. Makanya kalau ada yang bilang kenapa di tukang gigi kalau beli gigi kok mahal, karena tukang gigi itu menjual bukan hanya menjual barang tapi menjual manfaat. Nah gigi itu kan bukan hanya sekedar untuk biar terlihat rapi, itu juga penting sih, karena tanpa gigi aura kita akan tampaknya itu berbeda ya. Nah tapi yang lebih penting lagi, pasang gigi itu kan untuk mengunyah.
ya untuk mengunyah makanan, supaya makanan yang kita telan itu tidak memberatkan proses pencernaan di dalam perut. Sekarang kalau kita seperti tadi yang dikatakan beli yang murah, saya juga bisa menjual sesuatu yang lebih murah, tapi ya itu tadi bisa dikenakan atau tidak, bisa dipakai atau tidak, manfaat atau tidak, nah, gitu. Ya, sekarang ini masih banyak ya, masih lama prosesnya sampai apa itu semua ini halus, sehingga kalau disentuh lidah itu tidak terasa kasar atau bagaimana gitu. Jadi prosesnya sekarang mau kita halusin dulu ya, nanti kita kasih tahu cara memasangnya, oke? Nah teman-teman, supaya gigi itu ketika dipakai tidak terlihat kalau itu gigi palsu, maka kita harus benar-benar ekstra hati-hati ya, terutama di bagian nut seperti ini, nut gigi ya, nut gigi atau di bagian atas antara warna merah dan putih ini, kita harus buat dan kita bentuk sedemikian seperti pada gigi yang asli ya. Jadi antara gusi dan gigi ini supaya benar-benar kelihatan seperti gigi tumbuh dari gusi, makanya kita harus hati. Dan lem-lem yang melekat di gigi seperti ini harus benar-benar bersih, karena kalau tidak, meskipun sekarang nggak begitu kelihatan ya, sekarang nggak begitu kelihatan, tapi nanti lama-lama yang lem merah gitu ya, kalau tidak dibersihkan, lama-lama akan nampak berubah lebih dulu warnanya. Jadi yang warna merah itu nanti akan nampak kusam gitu. Jadi apa, tekstur giginya akan hilang. Tapi ya sekali lagi ya, karena ini hanya tukang gigi dan penjualannya juga terjangkau oleh masyarakat, kalau untuk bagus seperti dokter ya tentunya beda, karena memang di sini alatnya kan alat manual semuanya. Jadi kita harus menyadari kalau beli di tukang gigi itu ada variasi harga ya. Kalau memang menginginkan yang bagus, tentu pengerjaannya cukup lama dan tidak hanya sekali dibuat langsung jadi, itu tidak, tapi perlu proses supaya benar-benar ketika dipakai itu kesannya seperti gigi tumbuh dan gigi asli. Dan perlu saudara ketahui juga bahwa bahan-bahan gigi ini bervariasi. Ada yang gigi jenis porselen, kalau porselen itu mahal sekali. Kalau ini gigi resin biasa ya, gigi resin biasa, tapi bisa dipastikan bahwa misalnya orang merokok, asap rokok itu nggak sampai melekat di sini. Beda kalau dengan gigi kita yang asli, kalau kita sering merokok, pasti gigi kita akan berwarna hitam. Nah, seperti ini untuk ukuran buatan saya dengan peralatan yang manual. Sekarang kita tinggal memasang ya. Walaupun ini sudah jadi hasil dari ukuran, belum tentu ini nanti akan dipasang itu pas, terutama antara setelan bam-bam yang di atas ini ya, bam atas dengan bawahnya itu belum tentu pas. Jadi kita nanti masih ada proses lagi untuk penyetelan supaya digunakan untuk ngunyah itu enak. Nah, itu saja sudah diukur secara langsung, kadang-kadang tidak pas untuk dikenakan. Apalagi kalau yang empatnya 1, 2, ada yang masih, ada yang hilang, itu lebih ini lagi, cara pembuatannya lebih teliti lagi. Jadi nggak bisa
sekali dibuat langsung nih jadi pakai sendiri, mana mungkin. Ya seperti itulah. Jadi gigi itu untuk panjang gigi, pendek gigi, besar gigi, bentuk rahang, bentuk gusi kan nggak sama. Jadi kalau hanya membuat satu ukuran kemudian dijual untuk umum, ya salahnya yang beli, ya kan. Ya, sekarang kita tinggal pasang, mudah-mudahan nanti pas ya. Ya siapa tahu nanti di antara saudaraku ada yang berminat ingin jadi tukang gigi. Ya, kalau memang dianggap tukang gigi itu apa itu enak, ya silakan, nggak apa-apa. Jadi maaf juga kalau tadi membahas orang beli online, itu bukan berarti saya mempengaruhi supaya masyarakat tidak membeli gigi online. Itu tidak, terserah mau beli silahkan, itu kan uang Anda dan menjadi keinginan Anda, kan sekarang merdeka. Mau beli apapun terserah. Yang penting yang jual boleh, yang beli juga. Dan kalau saya misalnya memasang gigi ini, kalau memang belum bisa difungsikan untuk mengunyah, ya selamanya tetap menjadi tanggungan saya sampai bisa untuk digunakan mengunyah. Karena gigi sekali lagi bukan hanya berfungsi untuk memperpantas penampilan, tapi juga lebih dari itu difungsikan untuk makan. Ya, mari sekarang kita ikuti pemasangannya, oke? Oke, moga buka pinarake nggih. Iki pun dados kadun dicobirin. Tapi sabar nggih Bung, kurang sekedhik niki. Mahom Bu ya. Kan asline ombo niki. Iya. Setele kali untung ngisor kan semonten. Dari temapake ngisor dhuwur saged. Agak ada ini. Oke, sing anu di longi. Warai gusine pun entek. Dadine nggih ajeng digawe metu ya tetep ten jero. Lah ya ora iso engko nak metu samarku arep buka. Dasar wong wis tuwek. Gue kena urung puluhan reis punjul, reis tuwek. Nggih, mugi-mugi paringi Amin. panjang umur, sehat. Amin.
pergi penak orang apa-apa buat kamu ya aku akhirnya ini Nggih, pokoknya nganti saged tinggi dar. persiapan semua ini barangnya. Oh, ganjeli. Cek lagi lagi. Enggak. Penak no Bun, ngedumeh ya ya dimanapun teman-teman semua, sudah selesai kita mengerjakan satu pasien gigi. Ya maklum, beliau tadi itu sebenarnya sudah terlalu sepuh, usianya sudah lebih dari 80 tahun. Beliau menurut ceritanya itu kelahiran tahun 41. Ya, jadi 70 tahun, 80 tahun sudah lebih 4 tahun ya, 84 tahun. Tapi beliau masih sehat alhamdulillah dan masih menginginkan bisa makan dengan enak. Beliau sebenarnya menjadi pelanggan saya itu sejak 30 tahun yang lalu ya sampai sekarang. Jadi kalau sudah rusak, sudah terlalu lama, ada perubahan gusi ya, ada perubahan gusi sehingga gigi yang lama itu sudah tidak bisa enak lagi ya, baru ganti seperti tadi. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kata-kata yang mungkin ada yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Sebenarnya sama sekali itu bukan tujuan saya, melainkan hanya ingin berbagi pengalaman saja. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di momen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.